Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha Bu Guru? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ibu Guru Ida Farida pada mata pelajaran PAI. Insya Allah, pada bulan ini kita masih berada di bulan Rajab, sehingga kita akan membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab, sehingga kita akan membahas pada pertemuan kali ini. Adapun tujuannya adalah diharapkan siswa mampu memahami sejarah peristiwa Isra Mi'raj dan siswa mampu memahami hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Baiklah anak-anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita bahas bersama-sama. Sejarah Isra Mi'raj. Seluruh kaum muslimin tahu tentang Isra Mi'raj karena peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Berikut adalah sejarah tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj secara umum diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Dan Isra Mi'raj dilakukan hanya dengan waktu 1 malam saja. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun 621 Masehi, yaitu untuk menghibur Nabi Muhammad karena beliau telah ditinggal oleh 2 orang yang sangat dicintainya, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib dan istrinya yang tercinta yang bernama Siti Khadijah. Tahun ini disebut sebagai Amul Azni atau tahun kesedihan. Dalam menjalankan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril dan mengendarai buruk, yaitu makhluk yang sangat cepat kecepatannya atau mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa. Pengertian Isra Mi'raj. Sebenarnya, Isra dan Mi'raj merupakan 2 peristiwa yang berbeda. Namun, karena 2 peristiwa ini terjadi pada waktu yang bersamaan, maka disebutlah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu sendiri adalah terdiri dari Isra dan Mi'raj. Isra pengertiannya adalah sebuah perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah sebuah perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau ke langit ke-7. Anak soleh-soleha, peristiwa Isra Mi'raj ini sangat penting. Karena pentingnya, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad dijelaskan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga peristiwa Isra Mi'raj bisa dikatakan sebagai salah satu dari mukjizat Nabi Muhammad. Betapa tidak, karena dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad diperlihatkan berbagai pemandangan-pemandangan yang sungguh luar biasa, mulai dari melihat surga hingga neraka. Dan Nabi Muhammad juga bisa melihat berbagai kesenangan di surga serta siksaan makhluk Allah yang berada di neraka. Sedangkan dalam perjalanannya menuju langit ketujuh atau Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi sebelumnya. Di antaranya, di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Sedangkan di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi yang paling tampan. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Sedangkan di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, Nabi yang membantu Nabi Musa untuk melawan Fir'aun. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Bapa para Nabi. Peristiwa Mi'raj ini sangat penting karena Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu saja. Ini berkat dari dorongan Nabi Musa untuk meminta pengurangan kepada Allah. Sehingga sholat yang kita jalankan sekarang ini hanya 5 waktu saja. Nah, anak soleh-soleha, perjalanan Nabi Muhammad menuju langit ketujuh ini bisa dinyanyikan loh. Yuk kita nyanyikan bersama. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, mereka itu singgah di 7 lapis langit yang disebutkan 7 di antaranya. Langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Yahya Isa, langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, langit keempat bertemu Nabi Idris, langit kelima Harun, langit keenam Musa, langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Itulah nama Nabi dan 7 lapis langit yang disinggahi oleh Nabi Muhammad. Nah, gampang kan anak soleh-soleha nyanyiinnya? Nah, silakan dihafal ya. Hikmah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan penghibur yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Menerima perintah sholat langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Penanda Masjidil Aqsa sebagai tempat mulia. Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis merupakan pelabuhan terakhir peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum bermi'raj, Rasulullah ditawari 2 pilihan minuman, yaitu susu dan khamar. Beliau memilih susu. Kemudian malaikat Jibril memujinya. Ini menguatkan bahwa Islam sebagai agama fitrah dan suci. Penanda keberanian Rasulullah yang tak takut menyampaikan kisah perjalanannya ke 7 langit dalam semalam. Sebagai bukti kekuatan iman Abu Bakar radhiyallahu anhu dan
pemberi kabar mengenai balasan yang akan didapat orang-orang yang berdosa. Saat Isra Mi'raj, Rasulullah diajak melihat siksaan yang diterima umat-umat yang melakukan dosa ghibah, zina, memakan harta anak yatim, dan lain sebagainya. Anak soleh-soleha, demikianlah penjelasan singkat tentang Isra Mi'raj. Kalian boleh mencari informasi lebih banyak lagi melalui berbagai referensi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.